Roh dan Firman. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 2-3. Ketika engkau membaca kitab Mazmur, engkau akan menyadari bahwa Daud begitu memahami nilai perkataan, dan dia mengajarkan pada putranya Salomo betapa pentingnya perkataan. Salomo berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18 ayat 21. Daud sang bapa yang mengajarkan hal itu. Daud tahu bahwa hidup dan mati bukan terletak pada kuasa pedang, namun ada pada kuasa lidah dan perkataan. Dan dia membuktikannya ketika dia berhadapan dengan Goliat orang Gad. Kita harus memahami bagaimana caranya dia mengalahkan Goliat. Mudah saja bagi kita berpikir bahwa dia mengalahkan Goliat dengan batu yang licin dan sebuah umban. Namun bukan demikian, ini dengan kuasa perkataan. Pelajari peristiwanya dalam 1 Samuel 17. Dia begitu yakin mengalahkan Goliat karena dia memiliki iman atas perkataannya. Dia menggunakan perlengkapan yang dituntun oleh hikmat Allah. Dia memiliki batu dan umban, dan firman iman yang dia perkatakan. Dia tahu bahwa dia tidak mengalahkan Goliat dengan batu. Roh Allah yang bersama dia dan roh Allah yang memperkatakan firman. Perkataan melepaskan kuasa rohani. Tanpa perkataan, roh tidak akan melakukan apapun. Baca ayat tema kita kembali. Roh Allah melayang-layang atas dunia, namun tidak terjadi satupun perubahan. Alkitab mencatat, berfirmanlah Allah, dan seketika Roh Kudus bertindak, dan apa yang Tuhan firmankan terjadi. Haleluya. Saat kedatangan Yesus yang kedua, Alkitab berkata bahwa dia akan memusnahkan antikristus dengan nafas atau roh dari mulutnya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Yang mengacu kepada pedang roh yaitu rema Tuhan, perkataan atau firman yang keluar dari mulutnya. Wahyu 19 ayat 15. Efesus 6 ayat 17. Ketika engkau memperkatakan firman, engkau melepaskan kuasa Tuhan untuk bertindak bagimu. Jadi ketika engkau menghadapi krisis dalam hidup, jangan takut, jangan panik. Perkatakan firman. Buka mulutmu dan buat perubahan lewat perkataanmu. Yesus berkata, barang siapa berkata, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi baginya. Markus 11 ayat 23. Ingat, perkataan saja berkuasa, namun firman Tuhanlah yang senantiasa berkuasa dan tidak pernah gagal. Terpujilah namanya selamanya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Perkataanku melepaskan kuasa roh untuk membangun dan memprogramku agar berhasil, berkemenangan dan berkembang. Ketika firman Tuhan tinggal dan memenuhiku dengan berkelimpahan, melalui studi dan perenunganku, aku memperkatakan perkataan penuh iman, melepaskan kuasa Tuhan bertindak bagiku, memastikan jalan hidupku penuh kemuliaan dalam Tuhan. Puji Tuhan.